Baik, salam rahayu teman-teman. Selamat datang kembali di channel Tugas Mahasiswa Penghayat. Sebelumnya saya Rini Purwaka Putri dengan NPM 2112622000026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 4 tahun 2022-2023 mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baik, materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013 atau K13. Di mana kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan kompetensi dasar atau KD sebagai kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Dalam kurikulum 2013 ini penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar. Peserta didik dilibatkan dalam proses penilaian terhadap dirinya sendiri dan penilaian antar teman sebagai sarana untuk berlatih melakukan penilaian. Berikut adalah subbab. Terdapat 8 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pendekatan penilaian, yang kedua ruang lingkup, teknik dan instrumen penilaian, yang ketiga mekanisme dan prosedur penilaian, kemudian yang keempat pelaksanaan dan pelaporan penilaian, yang kelima karakteristik penilaian, yang keenam implementasi evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 di tingkat SD, SMP, SMA atau SMK, kemudian yang ketujuh kendala atau masalah dalam implementasi tadi, dan yang terakhir yaitu solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Baik, langsung saja ke subbab yang pertama yaitu pendekatan penilaian. Penilaian di sini bukan hanya untuk mengukur hasil belajar, namun juga bagaimana penilaian mampu meningkatkan kompetensi peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, maka dari itu penilaian perlu dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu penilaian atas pembelajaran atau assessment of learning, penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning, dan penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning. Nah, yang pertama yaitu penilaian atas pembelajaran atau assessment of learning, merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian hasil belajar setelah peserta didik selesai mengikuti proses pembelajaran. Berbagai bentuk penilaian sumatif seperti ujian modul, ujian sekolah berstandar nasional, dan ujian nasional merupakan contoh penilaian atas pembelajaran atau assessment of learning. Nah, kemudian yang kedua yaitu penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning. Pendidik di sini dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, kemudian memantau kemajuan dan juga menentukan kemajuan belajarnya. Nah, penilaian proses dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan kinerjanya dalam memfasilitasi peserta didik. Penilaian formatif misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis merupakan contoh penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning. Lalu yang ketiga yaitu penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning. Mirip dengan penilaian untuk pembelajaran atau assessment for learning, bedanya penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menilai dirinya sendiri atau memberikan penilaian terhadap temannya secara jujur. Terdapat 2 contoh penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning, yaitu penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman atau peer assessment. Dalam penilaian sebagai pembelajaran, peserta didik dapat dilibatkan
dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian. Nah, sehingga mereka ini mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka, tutorial, mandiri terstruktur, atau dalam jaringan, yaitu online. Yang selanjutnya, subbab yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian. Ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian dalam kurikulum 2013 sebagai berikut. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran, atau kompetensi muatan, atau juga kompetensi program dan proses. Ruang lingkup penilaian ini mencakup beberapa aspek penilaian, yaitu sikap peserta didik, pengetahuan peserta didik, dan keterampilan peserta didik. Ruang lingkup untuk sikap peserta didik, yaitu peserta didik diharuskan untuk dapat menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan apa yang terjadi di sekitarnya. Ruang lingkup untuk pengetahuan peserta didik, yaitu peserta didik harus dapat mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta semua pengetahuan yang telah didapatnya. Ruang lingkup untuk keterampilan peserta didik, yaitu peserta didik harus mampu berperan aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penilaian. Menurut Majid tahun 2015, teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik-teknik tersebut yaitu observasi, penilaian diri, penilaian antar teman atau antar peserta didik, dan jurnal. Yang kedua, teknik penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan dengan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Kemudian yang terakhir yaitu teknik penilaian kompetensi keterampilan yang dapat dilakukan dengan praktik. Untuk subbab yang ketiga yaitu mekanisme dan prosedur penilaian. Penilaian hasil belajar sesuai dengan Permendikbud nomor 66 tahun 2013, standar penilaian pendidikan dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah, dan atau lembaga mandiri. Yang kedua, penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian autentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Penilaian autentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian. Kemudian untuk penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran, dan ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan.
Untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, ini dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan ujian nasional dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan ulangan harian dan pemberian proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Yang keempat, kegiatan ujian sekolah atau madrasah dilakukan dengan langkah-langkah A. Menyusun kisi-kisi ujian, kemudian mengembangkan, yaitu menulis, menelaah, dan merevisi instrumen. Selanjutnya yaitu melaksanakan ujian, lalu mengolah atau menyekor dan menilai, dan menentukan kelulusan peserta didik, serta melapor dan memanfaatkan hasil penilaian. Lalu yang kelima, ujian nasional. Ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam prosedur operasi standar atau POS. Yang keenam, hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Nah, peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Yang keenam, hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. Mohon maaf yang ketujuh tadi. Baik. Selanjutnya yaitu subbab keempat tentang pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Berikut merupakan pelaksanaan dan pelaporan penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik atau guru. Yang pertama, proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah menetapkan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator dan mengembangkan instrumen serta pedoman penyekoran sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih. Kemudian yang kedua, pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes atau non-tes. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya untuk mengeksplorasi pengalaman belajar sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian yang ketiga, penilaian pada pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada indikator dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut. Yang keempat, hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. Dikembalikan kepada peserta didik, disertai balikan atau feedback berupa komentar yang mendidik atau penguatan yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Yang kelima, yaitu laporan hasil penilaian oleh pendidik. Ini disampaikan kepada kepala sekolah dan pihak lain yang terkait, misalnya wali kelas, guru bimbingan dan konseling, serta orang tua atau wali pada periode yang ditentukan. Penilaian kompetensi sikap
spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama 1 semester dan hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas atau guru kelas. Baik, yang selanjutnya yaitu subbab kelima, karakteristik penilaian. Terdapat 5 jenis karakteristik penilaian pada pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama yaitu belajar tuntas, yang kedua autentik, yang ketiga berkesinambungan, yang keempat berdasarkan acuan kriteria, dan yang kelima menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Kita bahas yang pertama yaitu belajar tuntas. Untuk kompetensi pada kategori pengetahuan dan keterampilan atau KI 3 dan KI 4, peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan atau kompetensi berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Yang kedua, autentik. Memandang penilaian dan pembelajaran sebagai dua hal yang saling berkaitan. Penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan hanya dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan, misalnya ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, atau ulangan kenaikan kelas. Yang keempat, berdasarkan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan. Misalnya, ketuntasan belajar minimal atau KKM yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung atau sarana dan guru, dan karakteristik peserta didik dengan tetap memperhatikan standar KKM yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 81A. Kemudian karakteristik penilaian yang terakhir yaitu menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, untuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Baik, kemudian untuk subbab yang keenam yaitu implementasi evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan, yang berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk implementasi pada tahap perencanaan
yaitu guru atau pendidik menyusun perencanaan penilaian selama 1 semester untuk memetakan penilaian yang akan dilakukan mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sebelum itu, terlebih dahulu guru harus mengenal standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dari setiap materi pelajaran, lalu memilih tema yang dapat memadukan kompetensi-kompetensi setiap kelas dan semester. Selanjutnya, membuat matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema yang dipilih, kemudian membuat pemetaan pembelajaran tematik. Pemetaan ini dapat dibuat dalam bentuk matriks atau jaringan non-topik. Dan yang terakhir, menyusun silabus dan rencana pembelajaran berdasarkan jaringan topik pembelajaran. Implementasi pada tahap yang kedua yaitu pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 adalah berdasarkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk kurikulum sekolah dasar, penilaian berbentuk murni deskripsi, sementara untuk kurikulum sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau kejuruan, penilaiannya berbentuk deskriptif dan kuantitatif atau angka. Perencanaan yang sudah dibuat digunakan sebagai acuan bagi semua kelas yang berada dalam paralel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan penilaian antara kelas 1 dan kelas lainnya. Untuk tes tertulis, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, tidak membingungkan, dan sesuai dengan indikator yang akan diukur. Penilaian aspek keterampilan khususnya yang berkaitan dengan penampilan peserta didik sebaiknya dilakukan sesuai dengan rubrik yang telah disiapkan dalam RPP. Nah, secara umum penerapan pembelajaran di sekolah dilakukan menggunakan 3 tahapan pelaksanaan yang berkesinambungan. Di antaranya adalah tahap pembukaan atau pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jika semua tahapan ini dilakukan dengan baik dan benar, maka kegiatan pembelajaran kurikulum ini akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Namun harus diingat juga adalah rencana pembelajaran kurikulum ini dapat diterapkan dengan baik jika diiringi dengan banyak dukungan di lingkungan sekolah. Nah, salah satunya adalah sarana dan prasarana yang memadai. Kita dapat melihat hasil evaluasi secara nyata dengan mengamati respon. Yang selanjutnya tadi yang nomor tahapan implementasi penilaian. Yang ketiga yaitu evaluasi. Kita dapat melihat hasil evaluasi secara nyata dengan mengamati respon peserta didik. Nah, respon positif peserta didik dilihat dari keaktifan bertanya atau menjawab pertanyaan. Kemudian juga dapat dilihat dari keaktifan dalam melakukan kegiatan pembelajaran, bagaimana sikap semangat atau antusiasmenya dalam mengikuti pembelajaran, serta bagaimana sikap gembira yang ditunjukkan saat pembelajaran berlangsung. Respon tersebut juga merupakan bentuk hasil tercapai atau tidaknya sebuah evaluasi pembelajaran yang telah dirancang dan dilaksanakan sebelumnya. Respon peserta didik atau siswa tersebut juga dapat berupa sebagai berikut, diantaranya yang pertama tingkat keterlibatan dan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, seberapa minat peserta didik terhadap tema-tema bidang studi yang disajikan oleh guru, bagaimana semangat siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian, jika guru mengevaluasi pembelajaran, maka hal yang perlu diperhatikan adalah penguasaan terhadap substansi materi yang telah disajikan. Hal itu dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu yang pertama, tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran.
Dalam konteks ini, cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengetahui instrumen yang dapat digunakan untuk mengungkapkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran dapat dilakukan dengan menyelenggarakan teks hasil pembelajaran. Selain berupa tes tertulis, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, bisa juga berupa tes perbuatan atau keterampilan. Yang kedua, menyikapi peserta didik terhadap substansi materi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini, cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengungkapkan sikap siswa terhadap substansi materi pembelajaran dan manfaatnya adalah dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan peserta didik atau melakukan dialog secara informal dengan peserta didik baik di kelas maupun di luar kelas atau di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, cara lain yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran adalah dengan melihat kumpulan karya peserta didiknya yang berkaitan dengan tema pembelajaran yang telah dilakukan. Tentu lebih baik lagi apabila karya-karya tersebut ditampilkan dalam satu tempat khusus sehingga bisa dilihat oleh para guru dan semua peserta didik. Selain cara-cara yang telah dijabarkan, instrumen yang bisa dikembangkan oleh guru dalam kegiatan evaluasi belajar yaitu diantaranya dengan pengadaan kuis, misalnya pemberian pertanyaan lisan, pengadaan ulangan harian, pengadaan ulangan blok, kemudian bisa juga dengan pemberian tugas individu yang dikerjakan di rumah masing-masing, bisa juga dengan pemberian tugas kelompok atau dengan penyebaran lembar penilaian. Kemudian subbab yang ketujuh yaitu kendala atau masalah implementasi evaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013. Pastinya terdapat beberapa kendala dalam implementasi evaluasi kurikulum 2013 ini. Di antaranya yaitu pada tahap perencanaan pembelajaran, misalnya pendidik kesulitan dalam membuat silabus. Kemudian juga pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran yang cenderung rumit serta metode atau media yang akan digunakan. Kemudian juga dapat dilihat dari tahap pelaksanaan pembelajaran. Misalnya sarana dan prasarana yang tidak mendukung, baik berupa media pembelajaran sampai pada buku pegangan guru maupun buku pegangan siswa. Nah, juga bisa karena kurangnya keahlian guru dalam merangsang pemikiran peserta didik pada kegiatan pembelajaran sehingga membuat peserta didik ini jadi kesulitan dan peserta didik kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pada proses penilaian pada kurikulum 2013 ini sangat rumit dan banyak, mungkin mulai dari penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini dibagi lagi ke dalam sub-sub penilaian dan harus bersifat otentik. Setelah mengetahui beberapa kendala yang ditemukan, berikut merupakan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala atau permasalahan tersebut tadi. Yaitu guru bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, sharing antar sesama guru, sosialisasi, dan melakukan kegiatan apapun yang terkait dengan implementasi kurikulum 2013. Dapat juga dengan melakukan pendekatan dan mencoba memberikan hadiah atau reward kepada peserta didik untuk menjadikannya lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Berikut kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini. Meskipun masih adanya kendala dalam penerapan kurikulum 2013, namun diharapkan
kurikulum ini dapat mendorong peserta didik agar mandiri dan kritis, karena kurikulum 2013 ini sebenarnya disiapkan untuk mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan zaman di masa depan. Titik beratnya adalah kurikulum ini disusun untuk mendorong peserta didik agar lebih baik dalam melakukan penelitian, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasi atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau yang mereka ketahui setelah mereka menerima materi pembelajaran. Objek yang menjadi pembelajaran pada kurikulum ini adalah fenomena alam, sosial, dan budaya. Melalui pendekatan-pendekatan yang lebih berdasarkan pada fakta yang ada di sekitar lingkungan, diharapkan peserta didik memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang jauh lebih baik. Nah, mereka akan menjadi individu yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif, sehingga mereka akan mampu menghadapi tantangan zaman dan apapun permasalahan atau persoalan yang akan terjadi di masa depan. Adapun evaluasi pembelajaran memberikan manfaat, yaitu mendapatkan sebuah pengalaman yang lebih baik dari hasil pembelajaran yang sudah terlaksana, menjadikan salah satu keputusan tentang pelaksanaan maupun hasil pembelajaran, serta memberikan kualitas yang bagus bagi proses pembelajaran ke depannya. Hasil evaluasi pembelajaran harus digunakan secara aktif dalam proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Demikian tadi presentasi mengenai evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013 yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya banyak kurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih dan saya ucapkan salam rahayu.